Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ulasan singkat kita hari ini dengan tema perempuan-perempuan jahat dalam Alkitab. Para perempuan-perempuan jahat ini melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Allah, seperti pembunuhan, penyembahan berhala, kebohongan, bahkan persinahan. Kisah perempuan-perempuan jahat ini adalah merupakan peringatan bagi kita agar kita tidak mengikuti perbuatan mereka. Dari sekian banyak perempuan-perempuan jahat yang di Alkitab, berikut ini saya akan menguraikan beberapa tokoh. Yang pertama adalah penyihir di Endor. Ia sebagai perantara Endor. Wanita ini mencari nafkah dengan memanggil roh orang mati untuk memprediksi masa depan seseorang. Raja Saul pernah mengutus hamba-hambanya untuk mencari seorang penyihir dengan harapan bahwa ia masih bisa memanggil Samuel dari alam kematian untuk mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Samuel. Menjelang perang yang akan terjadi dan para hamba-hambanya yaitu Saul menemukan seorang penyihir perempuan di Endor. Hal ini kita dapat lihat di 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 3 sampai ayat yang ke-25. Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menganggap segala bentuk ilmu sihir merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang melakukannya akan dikutuk. Hal ini dapat kita lihat dalam Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 dan juga Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai ke-10. Lalu yang kedua adalah Gomer. Gomer menikah dengan Nabi Hosea. Gomer kemudian meninggalkan suaminya untuk mengejar hubungan-hubungan gelapnya dengan banyak kekasih. Gaya hidupnya yang boros akhirnya menyebabkan kehancuran finansial dan dia terpaksa menjual dirinya sebagai budak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk melunasi hutangnya. Terlepas dari pengkhianatannya, Hosea menyelamatkan dirinya dengan melunasi hutangnya dan membawa pulang Gomer. Hal ini dapat kita lihat dalam Hosea 3 ayat yang kedua. Seorang istri yang hilang yang belajar arti cinta sejati. Kisahnya diekspresikan sebagai bentuk kisah yang hidup yang mengilustrasikan tentang kasih Tuhan terhadap orang-orang yang telah melakukan persinahan spiritual dengan menyembah banyak dewa. Lalu yang ketiga kita dapat lihat adalah Delila. Delila merupakan wanita jahat yang menjadi kekasih orang paling kuat yang sangat legendaris namun tidak berhikmat, yaitu Simson. Delila membuat menawar dengan musuh-musuhnya Simson yang menjanjikan uang tunai untuk rahasia kekuatan manusia supernya, yaitu Simson. Setelah mendapatkan rahasia dari pacarnya, Delila memberitahukan mereka bahwa kekuatannya akan hilang begitu mereka memotong rambutnya. Sementara Simson terlelap tidur dengan kepala bersandar di pangkuan Delila, orang-orang Filistin memotong rambutnya.
Ketika Simson terbangun, mereka mencungkil matanya dan membawanya sebagai tawanan ke Gaza. Hal ini dapat kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 4 sampai ayat yang ke-22. Lalu yang keempat adalah istri Potifar. Istri Potifar adalah seorang wanita Mesir yang berpangkat tinggi yang jatuh cinta pada seorang budak Ibrani yang sangat tampan yang bernama Yusuf. Marah karena penolakan. Kemudian dia menuduhnya melakukan perbuatan pencobaan pemerkosaan dan menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 39 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Lalu kemudian dapat kita lihat yang kelima adalah Atalia. Atalia sebagai seorang ratu yang memerintah di Yehuda. Ketika Atalia mati terbunuh, apa yang menjadi reaksi rakyat Yehuda? Dapat kita lihat di 2 Raja-Raja 11 ayat yang ke-20 dan 2 Tawarik 23 ayat 21. Memberikan kita gambaran yang sama tentang reaksi terhadap kematian Atalia, yaitu seluruh rakyat bergirang dan negeri itu menjadi bebas dan aman. Karena betapa menyakitkannya hidup sebagai seorang ratu yang selama ini masa pemerintahannya tidak dikehendaki rakyat. Justru kematiannya merupakan kegirangan bagi seluruh rakyat. Lalu yang keenam adalah Isabel. Isabel adalah seorang putri Fenisia yang menikah dengan Ahab, salah satu raja Israel yang paling jahat dan terburuk dalam masa pemerintahan Ahab. Dia menyembah Baal yang digembor-gemborkan sebagai dewa pembawa hujan dan dewa kemakmuran. Isabel adalah orang yang membawa Baal ke Israel. Dan ia membujuk suaminya Ahab, Raja Ahab, untuk memperbudak dirinya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Isabel mati dan dilemparkan dari lantai atas istananya atas suruhan Yehu, cucu Ningsi. Mereka menjatuhkan dia hingga darahnya memercikan ke dinding dan ke kuda. Mayatnya terinjak-injak. Lalu kemudian mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya ada kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Isabel mati secara sia-sia. Dapat kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 35. Lalu kemudian yang terakhir adalah Herodias. Herodias adalah seorang wanita yang ambisius dan kejam. Dia sangat membenci Yohanes Pembaptis karena Yohanes telah menyebutnya sebagai seorang pesina. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Markus 6 ayat 18 kita lihat di sana. Tidak dapat membujuk suaminya untuk membunuh Yohanes, Herodias mengatur pesta ulang tahun untuk Herodes. Kemudian ia meminta kepada putrinya Salome untuk tampil di depan Herodes dan tamu-tamunya. Herodes begitu girang
dengan tarian gadis muda itu, dan dia bersumpah akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh Salome, hingga setengah kerajaan pun ia mampu berikan. Berkonsultasi dengan ibunya, Salome meminta hadiah yang paling tidak dibayangkan oleh Raja Herodes, yaitu kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Demikianlah ulasan singkat tentang perempuan-perempuan jahat dalam Alkitab yang kelakuannya jangan pernah kita tiru. Dan gambaran dari perempuan-perempuan di Alkitab di saat ini pun kita dapat melihat dan dapat kita saksikan bahwa perempuan-perempuan yang jahat yang tidak takut akan Tuhan seringkali berperilaku demikian. Karena itu, mari kita takut akan Tuhan, memberi diri dipimpin oleh Tuhan, percaya kepada Kristus, maka tentunya kita berperilaku atau kita menjadi perempuan yang baik di pemandangan Tuhan, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kiranya ulasan singkat ini membuat kita memahami agar kita menjadi perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam ulasan berikutnya. Shalom.